perjanjian baru, Markus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti kita akan baca secara bergantian. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama dan kita aminkan itu dengan ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita satu dan dua. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mau membaca dan mendengar akan kebenaran firman. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang terus mari membuka hati kami semua pada jemaat-Mu, sehingga pada saat kami membaca kebenaran firman-Mu, pada saat kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, ya Yesus, ajarkan kami untuk kami dapat melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Karena kami yakin bahwa firman-Mu adalah pelita dan sumber yang melangkah juang kami dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Swadesi, dan Tuhan Yesus percayakan pagi hari ini untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Ya Yesus, mari urapi gereja Tuhan, segala persiapannya Tuhan lengkap. Bahkan terutama Tuhan yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kami semua ya Bapak. Tinggalkan segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami dalam mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Yesus saja yang dapat melengkapi dan dapat menanamkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabuh. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Semangat. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah berhenti, sayurnya dan menjadi karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga dia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sama-sama. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus siapa yang melakukannya dalam kehidupannya setiap harinya sangat berbahagia. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Mari kita sama-sama mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini yang mau kita belajar yaitu penabur. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang benihnya, benih yang ditabur itu atau firman Tuhan ya.
Nah sekarang orangnya, manusianya yang menabur, atau di situ dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi kalau kita bicara penabur di sini, penabur itu bukan hanya seorang pendeta atau pendidik, begitu ya, atau siapa lagi, motivator dan sebagainya. Tetapi penabur di sini yaitu setiap kita wajib untuk menabur. Dan nantinya ada apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi tabur tuai itu terjadi. Kalau kemarin kita bicara tentang benih, bagaimana benih itu ditabur, kemudian benih itu tumbuh, ya, mulai dari tunas, muncul daun kecil, daun satu lagi, tunasnya terus naik terus, sampai akhirnya dia bisa banyak daunnya, tunasnya semakin kokoh, kuat, keluar bunga, dan akhirnya buah. Di mana proses terjadinya itu si penabur tidak tahu, gitu ya. Kalau Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi yang kasih tumbuh cuma Tuhan yang kasih tumbuh. Jadi jelas sekali bahwa peranan manusia di dalam pertumbuhan sebuah benih itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit, menanam dan menyiram saja. Nah, sekarang konsen kita mau melihat ke si penabur. Kalau kita baca secara keseluruhan daripada ayat ini, di ayat di pasal yang mulai dari pasal 15 sampai dengan 20, di situ penjelasan mengenai kalau ditabur di pinggir jalan seperti apa, kalau ditabur di tanah yang berbatu-batu seperti apa, kalau ditabur di semak, tanah yang banyak semak durinya seperti apa, dan ditabur di tanah yang baik dan subur seperti apa. Jadi ada 4 kondisi, ada 4 situasi yang terjadi di situ yang sepertinya kita tidak bisa memilih. Ya, saudara dan saya tidak bisa memilih kondisi mana. Kalau kita diberi pilihan, mungkin kondisi yang keempat, yaitu ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang apa? Baik, amin ya. Terus apa? Dia tumbuh dengan subur, berbuah, hasilnya ada yang 30, 60, 100. Kalau disuruh memilih gitu, saya milih yang ayat 8 ini. Tetapi pilihan ini kita nggak bisa memilih, karena kita pasti akan menjumpai di pinggir jalan, kita pasti akan menjumpai di tanah yang apa? Berbatu-batu. Kita pasti menjumpai apa? Di tanah yang banyak semak durinya, dan yang terakhir di tanah yang baik. Kita pasti menjumpai itu. Jadi saya tidak begitu detail mengenai tanah-tanah itu, tapi saya mau detail tentang personalnya, gitu ya, manusianya, penaburnya. Jadi Bapak Ibu paham ya, kita ikutin pelan-pelan supaya kita mengerti. Jadi kalau singkat saja, kalau di tanah di pinggir jalan ini, secara cepat saja, di pinggir jalan itu bicara orang yang mendengar firman tapi nggak ngerti apa gitu yang diomongin pendeta yang dari tadi. Dia keluar, mungkin tatongkan dengan musuh, wah langsung berwabel. Kalau musuhnya mulai caci maki lagi, atau mungkin dia tatongkan dengan orang yang baru prototipe dia, apa sih dia? Padahal baru keluar dari firman. Jadi firman itu langsung lenyap begitu. Kalau di sini dibilang di tetu ayam. Orang yang menaburnya di pinggir jalan. Terus yang berikut di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu ini tanahnya tipis. Bicara tanah, bicara hati ya Bapak Ibu ya. Tanah itu berarti tempat di mana ditabur.
Tanah yang berbatu, tanahnya tipis. Dia dengar firman, dia mengerti. Dia mengerti, tapi firmannya tidak bisa berakar, tidak bisa bertahan. Ini orang-orang yang murtad ini banyak terjadi. Akhirnya karena ada banyak hal yang terjadi di luar sana, membuat dia, wah, aku lebih baik masuk ajaran yang ini deh, kayaknya lebih pas. Sehingga gampang sekali. Karena tanahnya tipis. Semak duri bicara dunia ini. Dunia ini dengan tawaran yang macam-macam. Orang gara-gara penawaran dunia ini bisa tinggal. Bisa tinggal. Apalagi sudah ditawar, dikasih iming-iming segala macam, takta, harta, wanita. Nah, itu waduh. Jadi dunia ini menawarkan hal-hal, itulah akhirnya benih itu terhimpit dengan semak duri, terhimpit dengan dunia ini, nggak bertumbuh, karena dia pakai kekuatan manusia. Jadi ibaratkan dia sudah punya uang, mau beli ini ada, mau pergi kemana bisa segala macam, uangnya itulah yang menguasai dia, ya, terhimpit sehingga firman Tuhan, sehingga harusnya dia menyembah Tuhan, dia punya nafsu, muncul keserakahan, penyembahan berhala terjadi, maka dia menganggap dialah yang lebih hebat, dia yang tahu segala-galanya. Tuhan nomor plastik, nomor terakhir, tidak diperhitungkan. Jadi Allah itu cemburu, makanya dengan kecemburuannya dia bikin kekeringan terjadi, dia bikin penyakit sampar terjadi. Baca di Yeremia, dia jelas sekali itu. Karena cemburunya bukan karena iri hati, cemburunya karena kita sudah berjanji sama Tuhan harus menyembah Allah dan tidak boleh membuat patung dan menyembah, tapi kita memakai kekuatan kita sekarang ini, kekuatan kita lah yang kita anggap kita mampu, kita bisa segala macam, padahal kita ini debu, tidak mengenal. Itu yang semak duri sebenarnya. Jadi yang terakhir yaitu di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang baik, ditanam pupuknya bagus sehingga tumbuh. Jadi ada empat situasi yang terjadi: pinggir jalan, berbatuan, semak duri, dan tanah yang baik. Nah, situasi ini penabur tidak bisa memilih. Kita pasti akan baku tatongkan, gitu ya kata orang Ambon. Pasti akan menjumpai hal-hal itu. Untuk itu penabur harus siap, gitu. Penabur harus siap. Bicara benih, bicara penabur itu bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan. Artinya upah dari apa yang kita tabur, kerajaan surga menjadi milik kita. Katakan, kerajaan surga menjadi milik kita. Oke. Nah, coba kita lihat ke belakang. Saya buka di Wahyu, Bapak Ibu. Wahyu terakhir yang bicara tentang karena nantinya kerajaan surga itu yaitu kita akan mendapatkan yang namanya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun itu akan bukan datangnya dari bumi ini lagi, tapi datangnya dari surga, langsung dari surga. Orang-orang yang siap menabur benih dan bisa melewati 4 kondisi tadi, kerajaan surga menjadi milik. Kita baca Wahyu 21. Wahyu 21. Kita baca, kita lihat supaya kita tahu bahwa ini bicara soal kerajaan surga. Mari, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama, yang sekarang ya, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ketiga, lalu aku mendengar suaranya dari takhta itu berkata, lihat
lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala mata dari mata mereka, dan maut dari tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lanjut. Ia duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Barang siapa menang. Jadi hidup inilah kita harus berlomba supaya kita menjadi pemenang. Oke, baik. Mari coba kita teliti pelan-pelan ya supaya semuanya nyambung. Jadi jika saudara mampu bisa masuk dalam keempat situasi ini, taruhlah yang ketiga situasi, dan kalau empat itu udah pasti bagus, maka kerajaan surga kita menjadi pemenang. Kerajaan surga menjadi pemenang. Coba kita baca di ayatnya yang ke-11, baca sama-sama ya, ayat 11. 3-4. Jawabnya, kepadamu, atau dari ayat yang 10 dari 10. 3-4. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi kepada murid-muridnya atau orang yang mengikuti dia itu, dia sudah sampaikan yang namanya rahasia kerajaan Allah yang nanti kita akan miliki. Tapi kepada orang lain disampaikan berupa perumpamaan. Yesus selalu menasihati di dalam kitab Injil itu memakai perumpamaan yang dia langsungkan. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa bagaimana sikap kita. Makanya temanya saya tulis di situ. Temanya, siapkah engkau menang? Amin ya. Siapkah kita untuk menang? Amin. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, untuk mau masuk ke dalam kerajaan surga, apa yang mesti kita lakukan? Siapa yang bisa untuk menjawab ini, dan ayat firman-Nya ada di mana? Mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita pulang dari tempat ini kita mendapat berkat yang luar biasa. Jadi intinya kita bisa ada dalam situasi pinggir jalan kek, tanah yang berbatu kek, semak duri kek. Kalau kita siap, kita mampu, kita tahu persyaratannya, maka hal seperti begitu kecil kita bisa mampu memasuki tanpa ada halangan kita. Nah, silakan. Kira-kira, jadi ibaratnya berarti syarat masuk kerjaan surga apa sih? Nah, kira-kira begitu. Jadi saya tidak menjelaskan secara mendetail mengenai pinggir jalan itu apa. Jelas itu orang yang tidak mengerti firman. Batu-batu itu apa? Karena tipisnya tanah, dia tidak berakar, artinya tidak kuat. Pada saat datang penganiayaan tentang firman, godaan,
langsung goyah. Semak duri, ini dia dunia. Bicara dunia, dunia jelas. Dunia tidak mengenal sang penciptanya. Dunia, dia datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaannya tidak menerima dia. Jadi jelas sekali dunia dengan menawarkan segala macam yang punya dunia ini. Kalau kita terpikat dengan itu, maka sulitlah kita untuk melihat kerajaan surga menjadi milik kita. Oke, sama-sama coba kita buka 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Kita baca sama-sama di situ. 1 Korintus 6 dimulai dari ayatnya yang ke-9. Sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak ayat di sini yang menerangkan tentang kerajaan Allah. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Kita mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Berikutnya, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini dia. Orang-orang yang seperti demikian tidak akan mendapat kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang seperti demikian kalau mendapat suatu musibah tantangan pinggir jalan, berbatu, semak duri, ya sudah dia loyo, dia gampang aja terbuai dengan situasi, gampang terlena, tidak bisa tegar, gitu ya. Karena kita ini jelas debu dan tanah. Kemarin ada kalau baca tentang pemburit, ya, pemburit banci, ada satu kesaksian dari seorang. Dari umur kecil dia sudah terbiasa bermain boneka-boneka, yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan wanita dari mulai kecil. Akhirnya sampai dengan umurnya 18 tahun dia sudah seperti wanita. Padahal cowok. Jadi, apa namanya gender? Apa gender itu? Nah, kemudian dia akhirnya operasi payudara supaya terlihat seperti wanita. Puluhan tahun saudara dia menjalani itu dan pernah menikah 2 tahun masalah pernikahannya bertahan. Artinya kalau menikah berarti yang dinikahin itu laki-laki. Jadi laki-laki sama laki-laki. Tapi saudara lihat, begitu lama dia hidup dalam situasi itu, dia menderita, tapi dia enjoy gitu, merasa enak aja. Padahal di sini pemburit tidak akan pernah mendapat tempat dalam kerajaan surga. Suatu saat kelak itu sekian puluhan tahun itu dia bertobat saudara. Dalam proses pertobatan itu juga tidak memakan waktu 1-2 tahun, lama sekali dia jalani, mulai melayani, terus Tuhan proses untuk diubahkan, sampai akhirnya sekarang dia sudah menjadi pelayan Tuhan dan sudah pakai baju laki-laki, masuk toilet juga sudah masuk ke toilet laki-laki, tapi suaranya yang nggak bisa hilang, suaranya suara perempuan, saya lupa namanya ya. Jadi ini jelas bisa berubah begitu. Apalagi orang yang seperti itu saja sudah mengoperasikan tubuhnya, bisa Tuhan ubahkan menjadi pelayan Tuhan, kembali menjadi benar pada kita. Amin ya? Ya, amin. Kita mampu, kita pasti bisa. Galatia 5:19, coba kita buka. Galatia sama nih dengan hal-hal yang tertulis di sini. Galatia 5, kita baca sama-sama di situ. Apa sih yang harus kita persiapkan supaya kita menjadi penabur-penabur yang siap memiliki kerajaan surga? Galatia 5 yang sering sekali kita baca, ayat 19, kita mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa?
pecah bulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Haleluya. Ya. Jadi supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah, jangan lakukan kedagingan ini. Jadi artinya bagaimana supaya kita tinggalkan semuanya itu? Kita harus lahir baru. Nah, begitu. Coba kita buka di Yohanes, Yohanes 3. Jadi saya kasih contoh tadi 1 Korintus 6 itu, kemudian Galatia 5 ini, orang-orang yang tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Tapi coba kita lihat di Yohanes pada pasalnya yang ketiga, saudaraku. Yohanes 3 ayat berapa itu? Yohanes 3 ayat ayat 3. Kita baca sama-sama yuk, 34. Jawab Yesus katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Gitu ya. Atau ayat 5. Ayat 5 jawab Yesus, 34. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan surga sama saja. Jadi itu. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus bijaksana supaya kita bisa selalu menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Jangan kita mengulangi hal yang sama lagi. Mari kita hidup progres gitu. Seperti grafik itu naik progres. Lakukan dosa yang sama ya jangan lagi, sudah bukan waktunya. Hari ini kita harus hidup baru, dilahirkan baru. Kalau tadi dia bicara tentang air dan roh, gitu. Berarti kita ini mesti dilahirkan kembali. Intinya bertobat. Tinggalkan segala perbuatan daging ini. Kalau kita masih hidup dalam daging, Roma itu katakan, Paulus di jemaat di Roma, pertama mati, binasa, seterunya Allah, apalagi banyak menjadi musuhnya Allah. Kalau kita masih hidup terus dalam daging, karena bicara daging, bicara dunia ini, isinya dunia itu perbuatan daging, keinginan daging, keinginan mata, sama keangkuhan hidup. Daging itu bicara tentang nafsu, menginginkan sesuatu, tidak mampu, berusaha terus supaya dapat. Akhirnya serakah sama saja dengan penyembahan. Tuhan bilang penyembahan berhala, maka dia marah. Dia bikin Yerusalem menjadi kering, tanahnya kering itu mau pacul bagaimana? Hujan tidak pernah turun, tidak ada kesuburan tanah, tidak ada kehidupan. Kambing domba mau makan rumput tidak ada. Kita mau maju, ibaratnya saat ini kita mau kerjanya itu ditutup. Penyakit sampah terjadi dan terbukti saat ini. Corona datang, PSBB, rem darurat terjadi, ekonomi bisa lumpuh. Makanya kemarin diprotes ya, jangan total, tapi setengah total aja. Ini terjadi apa yang dibuatkan di Yeremia, Yesaya tentang hal itu.
Kenapa? Karena kita menyembah berhala, karena kita serakah, karena kita merasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita dapat melakukan, sehingga Tuhan itu akhirnya terhimpit, Roh Kudus terhimpit oleh ego kita, kesombongan kita. Bagaimana kita bisa ada di daerah, ditabur dalam di jalan, pinggir jalan? Bagaimana kita bisa itu? Kalau kita masih sombong, masih merasa kita tidak kita mampu, kita egois, kita mau menang sendiri, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Kerajaan surga tertutup bagi orang-orang seperti ini. Jadi jelas kan, yang dibicarakan tentang kekeringan itu di perjanjian lama kita hadapi sekarang. Penyakit sampar, kekeringan, bahkan dia mengizinkan bangsa lain masuk untuk menguasai Yerusalem. Dan benar, akhirnya mereka semua dibuang ke mana? Babel. Amin ya. Nebukadnezar Persia masuk, ditawan semuanya di Babel. Firman Tuhan sudah diceritakan dalam Alkitab seperti itu. Kita orang Indonesia yang tahu tentang hal itu, mari saudara, jangan sejarah ini terulang lagi bagi kita. Kita harus bertindak, harus melangkah dengan hidup baru. Amin ya? Hidup baru. Artinya dipulihkan, bertobat, tinggalkan hidup yang lama, mulai dengan hidup baru. Akui Tuhan sebagai Tuhanmu, karena kita debu itu tiup aja sudah selesai. Saudara mati, nggak mau apa-apa. Jadi habis badannya, tinggal tengkorak kepala. Tidak ada peti juga hancur-hancur. Jadi kita natur kita pada saat kita diciptakan, kita sangat amat membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu tadi intoritus saya 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab kekudusan itulah yang menjadi habit, kebiasaan yang harus hadir dalam hidup kita. Kalau itu yang menjadi hadir, mau situasi pinggir jalan, mau batu, tanah yang berbatu yang tanahnya cuma tipis, mau dikuasai oleh dunia ini, kita nggak akan goyah. Amin ya? Kita nggak akan goyah, kita stabil. Kenapa? Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Itu yang harus kita dengungkan, kita lakukan. Makanya saya bilang baca kitab suci, berdoa setiap hari biar hidupmu diubahkan. Percaya saudara, kalau saudara hidup dengan perkenanan Tuhan, mewujudkan hadirnya Tuhan setiap hari dalam hidupmu, percaya engkau akan smile, engkau akan sukacita. Situasi corona segala macam, pemotongan gaji, bahkan PHK terjadi, kita masih bisa untuk mengatasi itu dengan senyuman kita, dengan damai kita di dalam keluarga kita. Mulai dari Yerusalem, jangan lagi negatif thinking terhadap segala sesuatu. Mari positif saja, yakin bahwa Tuhan pasti. Orang kita dikatakan apa? Engkau berharga dan aku mengasihimu. Gitu. Tuhan katakan itu. Mari raih itu. Pagi-pagi cari Tuhan. Boleh baca 1-2 firman Tuhan, percaya. Dia katakan di ayat mana? Sebentar ya. Ibu saudara diberkati lain. Matius 5 ayat 3. Coba kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 3. Bukan suatu kekayaan yang menjamin hidup kita, bukan banyaknya uang, hartamu, jabatanmu, dalam nama Yesus. Tapi baca Matius 5 ayat 3. Sudah? 3-4. Cari. Matius 5 3-4. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, kita boleh miskin harta, tapi percaya pada saat saudara kaya akan Kristus, harta itu tidak ada hitungannya, materi itu tidak ada hitungan. Dengan sendirinya pasti akan saudara dicukupkan.
bahkan kemungkinan berkelimpahan. Tuhan percayakan. Makanya kembali ke kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu sentral daripada pemikiran kita jangan ada di pikiran, tapi ada di hati. Pikiran, kehendak, perasaan adanya di hati. Karena hati itu bentuknya kasih. Amin ya? Kasih itu sama dengan Allah. Jadi pada saat sentral pikiran, perasaan, kehendak kita ada di sini, berarti kita bersama dengan Allah. Katakan, saudaraku, mari rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, percaya engkau akan menjadi penabur-penabur yang siap menghadapi situasi apapun, mampu. Kerajaan sorga menjadi milik. Bumi baru, langit baru bukan lagi terbentuk dari dunia, tetapi turun dari sorga. Kerajaan 1000 tahun yang mana kita sebagai penghuni. Amin. Mari saya sebut kita bangun berdiri. Kita akan meminta apa yang menjadi permintaan kita, percaya karena firman katakan, aku tinggal di dalam engkau dan firmanku tinggal di dalammu. Minta, maka apa saja yang kau inginkan Tuhan akan kabulkan dalam nama Yesus. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami bisa menjadi penabur. Siapkah kami menjadi penabur? Kami jawab siap Tuhan, karena kami percaya bersama Kristus kami cakap untuk menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus Tuhan, tidak satu pun yang terhilang. Jemaat kami yang hadir pada hari ini, dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, Tuhan lawat, Tuhan penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan terjadi bagi mereka. Apapun persoalan hidup yang terjadi, mereka akan dimampukan untuk melewati persoalan itu dari hari demi hari dengan sukacita hidup yang mereka alami. Hidup ini adalah suatu perlombaan, suatu proses yang harus mereka lalui sebagai suatu jaminan, sebagai suatu evaluasi ujian nantinya, bahwa mereka hasil masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan kepada jemaat kami yang hari ini hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Tuhan. Bapak Frans Matateni bersama istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil, kuatkan iman, percayanya, yakinkan bahwa hari-hari ini dia harus selalu dekat kepada Tuhan. Karena inilah waktunya untuk menghitung hari-hari menjadi yang terbaik. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Persoalan apapun, rencana apapun ke depan, yang pertama Tuhan sehatkan jasmani tubuhnya Tuhan, bersama istri, bersama anak, bersama keluarga besar, dalam nama Yesus. Apa yang mereka rencanakan Tuhan jadikan nyata. Bapak Yuki, Yohana Besi, dalam nama Yesus, bersama Ibu Lena, oh Kudus, terima kasih buat keluarga yang Tuhan. Kau terus menjadikan mereka keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Anak-anaknya semua dimanapun berada Tuhan, Michael yang ada di Ambon, Tuhan tetap utuhkan keluarganya. Kerukunan terjadi, kesehatian, kesepakatan hidup di dalam kerukunan ini. Maka aku percaya kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Berkati anak-anak mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Umi Her, orang tua kami, jemaat mula-mula yang terus hadir sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin kesehatannya sampai saat ini segambar serupa seperti ini. Itu berarti Engkau peduli kepada Tuhan. Mari Tuhan, bawa hatinya untuk menyatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Situasi apapun yang boleh terjadi, dia tetap menyatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak goyah dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima kasih buat kehidupan yang telah dia jalani sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Keluarga Siahaan, Ibu Omi, Siahaan Sopota, bersama dengan Amel, David, dalam nama Yesus, juga Pak Yonatan, dalam kami satu doa yang laku, apapun situasi yang mereka hadapi, mari berikan kekuatan bagi mereka.
Mereka harus menjadi penabur-penabur yang siap. Mereka harus menaburkan segala sesuatu situasi kondisi apapun yang Bapa mereka dimampukan. Hari ini mereka mendengar firman bahwa Kristus berdiri di hadapan mereka dan membela mereka dalam nama Yesus. Untuk itu ya Roh Kudus, pakai keluarga ini menjadi alat kepunyaanmu untuk menyampaikan Injil sukacita dalam nama Yesus. Aku berdoa ya aku buat Feby yang sudah sampai di sini. Terima kasih Tuhan. Dia sudah dari Ambon berjumpa dengan keluarganya dan dia sudah tiba kembali di sini. Roh Kudus, berikan kekuatan ekstra baginya untuk dia juga meyakini bahwa dia tidak akan mampu tanpa Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa buat Naine, Tuhan berkati dia dalam segala upayanya, dalam segala kegiatannya. Mari menjadi rendah diri di hadapan Tuhan, menjadi orang yang sabar, orang yang tidak emosional, orang yang mau melihat bahwa Yesusnya berharga. Yesusnya memberikan jabatan berharga engkau dan aku mengasihimu. Begitu ya aku, mari pakai dia menjadi alatmu kepunyaan dalam nama Yesus. Dia bisa menjadi cerminan bagi saudara-saudaranya, bagi kawan-kawannya di sekitar tempat di mana dia tinggal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa ya aku buat semua BPJ yang hari ini ada Tuhan, yang terus bertugas dalam situasi PSBB yang baru ini ya Bapa. Haleluya. Mereka tetap masih mau untuk melakukan pelayanan yang terus. Terima kasih Tuhan. Kau pakai mereka menjadi alat kepunyaan untuk terus dekat intim dengan Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, terus menggali lebih dalam lagi, sehingga mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka tak mampu untuk melakukan apa-apa. Terima kasih ya Tuhan. Semua jemaat kami juga ada Yuminis bersama Rexi, bersama Reta, bersama dengan Reno, istriku dan anak-anakku dalam nama Yesus. Mau berdoa dari mimbar ini, mari berikan kami kesehatian, berikan kami kesepakatan, berikan kami kerukunan-Mu ya Tuhan. Aku mengikat segala kuasa iblis yang terus mengganggu rumah tangga kami patahkan dalam nama Yesus, tidak berlaku. Tapi mari kami mau menjadi contoh yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga memberkati setiap jemaat kami dalam nama Yesus. Kuduskan terkhusus hamba-Mu ya Tuhan, kuduskan dari tingkah laku, perbuatan, tutur kata, pikiran dalam nama Yesus. Kuduskan Tuhan. Hanya inilah yang kami mohon kepadamu, mohon kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengizinkan hamba ada di sini untuk melayani jemaat-Mu. Mari Roh Kudus, hamba tidak mau mengandalkan kekuatan manusia, hamba mau mengandalkan Engkau. Karena ini rumah-Mu, inilah jemaat. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat Ibu An Opir. Terima kasih, kuatkan dia, yakinkan dia bahwa bersama Tuhan dia mampu menanggung segala perkara dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil mata Tuhan. Ibu Teli berkati, Ibu An bersama dengan anak-anaknya Tuhan semua. Anak-anaknya satu persatu mari Tuhan kawal, Tuhan jaga supaya mereka mau melihat kebenaran Tuhan terjadi dalam mereka. Mulai dari Stanley, Lisa, Elsie, Reven, dalam nama Yesus dan keluarga mereka masing-masing, Tuhan rawat. Dan Tuhan sajalah yang dapat menentukan, Tuhan sajalah yang dapat merubah hati mereka. Terima kasih Tuhan. Ibu Terry Tuhan berkati bersama dengan Jerry Olivia, bersama dengan mantu cucu. Kuatkan iman percayanya bahwa Tuhanlah yang terbaik baginya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemasiwa dalam hari tuanya, dia tetap melayani sampai saat ini. Dimulai dari gereja ini terbentuk, dia ada untuk engkau. Untuk kita Roh Kudus, gambaran-Mu terus ada baginya, sehingga dia sempurna, sehat dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, sehat sempurna. Terima kasih Tuhan. Carlos dalam nama Yesus, anak muda ini ya Tuhan, dari remaja, sekolah minggu sampai saat ini dia ada di tempat setiap melayani. Maka aku percaya Tuhan, ketaatan itu sampai dengan kedatangan Tuhan. Aku percaya dia bertahan, terus taat sampai kedatangan Tuhan.
Maka aku percaya bersama Kristus membawa kemenangan saudara berkati dalam nama Yesus. Yuli Siahaya, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Dalam kehidupannya Tuhan saja yang tahu apa rencananya. Tuhan mari jadikan dia untuk tekun, yakin sungguh bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Dalam nama Yesus. Untuk itu dia harus terus memanggil namamu. Firman katakan tetaplah berdoa, artinya tidak putus-putus memohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jika mau berdoa yang laku buat pulih dalam nama Yesus. Dan juga bersama dengan kami hari ini Tuhan berkati dalam segala kehidupannya. Tuhan yang tidak hamba sebutkan namanya, Kudus hampiri apapun persoalan, Tuhan mau jamah, Tuhan mau melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun Ibu Selina Bolan Kudus, yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan. Mari Roh Kudus hampiri mereka. Ibu Selvi Siahaya, dalam nama Yesus, biarlah Tuhan saja yang memberikan yang terbaik, mengubah kehidupannya untuk dia tahu mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Yang lemah tubuh sakit, Ibu Selvi Nenggolan, Ibu Selvi Siahaya, Ibu Linda Nesika, Bapak Opir, Bapak Eli Opir, Yopi Siahaya, Ibu Selvi, Bapak Ben Latu Prisa, Bapak Caka Latu Prisa, dalam nama Yesus. Hamba menumpangkan tangan buat nama-nama dia Bapak dalam nama Yesus. Jika mereka hidup berkenan di hadapan, mengandalkan Tuhan, kata kitab suci berdoa setiap hari, aku percaya tidak ada mustahil mataku. Tuhan akan membuat tubuh yang lemah itu menjadi tubuh yang kuat dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi setiap mereka yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apapun itu Tuhan. Tubuh mereka datang ke gereja, menyerahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Tuhan berkati mereka itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Jackson Aliwela, terima kasih Tuhan, Engkau berkati dia dalam setiap pekerjaan. Bapak Diaken Carlos Purba, Tuhan berkati. Nona Alen, dalam nama Yesus Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam kehidupan masa depan. Aku percaya di tangan Tuhan semuanya cakap dalam melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus, semua jemaat kami Tuhan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan diri kepunyaan Tuhan, dalam nama Yesus, Hamba menumpangkan tangan bagi setiap nama-nama mereka yang aku percaya tidak sia-sia. Tuhan katakan, ujilah aku, maka tingkap langit terbuka, berkat tercurah, bahkan pencuri berkat belalang itu dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Yopi Kaya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Munainya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Jemaat kami Tuhan berkati. Mereka sehat, sempurna, segambar seperti Kristus. GKPI, hamba doa Tuhan, satukan kembali kami. Lemah lembutkan orang-orang yang punya hati yang keras, hati yang tidak mau berdamai, hati yang maunya merasa bahwa mereka lah yang benar, yang ini yang salah. Tuhan mari lemah lembutkan setiap kami supaya GKP ini bersatu dalam bangsa dan negara kami yang sedang berusaha untuk menormalkan negara kami. Aku percaya Tuhan, jika bangsamu bertobat, bangsamu mau hidup seturut dengan kehendak Allah, maka apa yang terjadi saat ini, penyakit sampar, virus corona, dalam nama Yesus pasti berlalu. Karena Tuhan berkuasa atas dunia ini. Karena Tuhan berkuasa atas segala penyakit. Tuhan mampu menghalau. Begitu ya Tuhan, jemaat Getsemani berdoa, pulihkan negara kami, Republik Indonesia. Berkati Pak Jokowi, Pak Amin, Pak Maruf Amin, dan seluruh jajaran menteri, terus ke segala yang ada di bawahnya, kelurahan, kecamatan, sampai kepada RT dan RW. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Gereja kami Tuhan berkati, bangku-bangku Tuhan berkati. Apapun yang saat ini
dipergunakan untuk ibadah hari ini, Tuhan berkati. Mimbarmu Tuhan berkati. Persembahan tangguh-tangguh Tuhan berkati dalam nama Yesus. Maka setiap kami Tuhan pasti diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Kristus. Gereja ini milikmu ya Tuhan. Kami mengembalikan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Engkau perbuat bagi kami, terkhusus hari ini. Firman-Mu mau menjadikan kami, untuk kami menjadi penabur-penabur yang hidup dalam kekudusan, mengandalkan Tuhan. Maka kerajaan surga menjadi milik kepada kami. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Ibu Sinta Opir yang suaminya Engkau panggil pada minggu kemarin Tuhan. Biar Engkau sebagai penghibur yang sejati menguatkan Ibu Sinta bersama dengan anak kekasih Yeskel. Dalam nama Yesus, aku percaya bersama Tuhan mereka akan dimampukan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa sempurna doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sambut dari PKB 281 bait yang pertama. Lakukan dalam Yerusalemmu, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, keluarga rukun. Kesanalah berkat Tuhan diperintah, dan terimalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dunia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari tempat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar suara perintah Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh